Ini terkenal. Beliau mengatakan satu ungkapan ini, gampang untuk mengalahkan umat Islam itu gampang katanya. Hanya dua saja. Dua saja. Pertama, jauhkan lidah mereka dari bahasa Arab. Tuh. Yang kedua, jauhkan hati mereka dari Al-Quran. Ini dua ini. Satu apa? Jauhkan lidah mereka, umat Islam, dari bahasa Arab. Yang kedua, jauhkan hati mereka dari Al-Quran. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, bersyukur kepada Allah kita bisa dipertemukan kembali di kajian kitab Riyadhus Shalihin, melanjutkan materi yang pekan kemarin. Kita telah sampai pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dengan redaksi yang lain, man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapapun yang melakukan sebuah amalan laisa alaihi amruna, di atas amalan itu tidak ada dasar perintah kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Yang sebelumnya kita membahas hadis pertama tentang an-niyah, ya, innamal a'malu bin niyat. Ahli ilmu mengatakan, kata beliau Syekh Utsaimin membawakan perkataan para ahli ilmu, walihadza qala ahlul ilmi, maka ahlul ilmi, ahli ilmu berkata mengenai dua hadis ini, hadzanil hadisan yajma'ani ad-dina kullahu. Dua hadis ini, kata para ahli ilmu, ini menghimpun agama, din, kullahu, semuanya. Yaitu hadis Umar. Yang pertama, hadis Umar, innamal a'malu binniyat, sampai seterusnya. Ini dikatakan mizanun lil batin. Ini menjadi timbangannya batin kita, dalaman kita, takarannya. Jadi timbangannya ini, hadis ini. Saleh dan tidaknya amal kita, diterima dan tidaknya amal kita, timbangannya hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Jadi ukuran kesolehan amal dari batin itu, ukurannya hadis ini. Wa hadits Aisyah, sedangkan hadis Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, siapapun yang melakukan sebuah amalan di atas amalan itu tidak ada perintah kami. Jadi tidak ada dasar hukumnya, gitu. Fahuwa raddun, maka dia tertolak. Kata para ahli ilmu, ini mizanun lidzahir. Ini timbangan zahirnya. Jadi amalan zahirnya itu, timbangannya itu. Ada perintah atau tidak. Makanya para ulama membuat satu kaidah. Satu kaidah dalam agama ini. Dasarnya adalah salah satunya hadis ini. Apa kaidahnya? Dalam agama
melaksanakan nilai-nilai agama, al-aslu fil ibadah at-tahrim atau al-butlan. Pokok di dalam ibadah itu haram atau batal. Illa ma dalla dalilun ala wujubihi. Kecuali ada dalil yang menunjukkan wajib untuk melakukannya atau diperintahkan untuk melakukannya. Nah, ini timbangan zahirnya. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan berkaitan dengan ad-din ini, maka mesti ada dasarnya, payung hukumnya kalau kita. Makanya di hadis ini kalimatnya alaihi. Ya, man amila amalan laisa alaihi. Nah, diikat ini. Ala ini menunjukkan di atas. Ada payungnya, ada dasarnya. Gitu. Baru itu tidak tertolak. Karena ad-din ini berkaitan dengan ketaatan. Sesuai dengan namanya dana yadinu. Ad-din itu mengikuti. Ya. Jadi amalan-amalan yang dilakukan dalam din itu adalah merujuk kepada perintah. Gitu. Karena kita melakukan itu karena mengikuti perintah. Gitu ya. Baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan penjelasan para ulama. Kemudian beliau menjelaskan, "Tsumma daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mathalan yutabiqu hadzal hadis." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat contoh kasus, membuat satu contoh kasus di dalam hadis tadi. Apa contohnya? Qala faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Siapapun yang hijrahnya, ya hadis pertama yang kita bahas, ila Allahi wa rasulih, menuju kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka hijrahnya itu betul menuju kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapapun yang hijrahnya karena dunia yang ia ingin raih, yang ia ingin dapatkan, awi imra'atin yankihuha, atau karena seorang perempuan yang ingin ia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya menuju apa yang ia hijrahi. Nah, ini contoh kasus yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan timbangan batin. Ya, di hadis Umar tadi. Kemudian beliau membahas tentang hijrah. Ya, tentang hijrah. Apa hijrah, Pak? Hijrah itu apa? Pindah. Pindah, orang pindah yuk hijrah. Ya. Bapak ngalih tadi itu ka dia secara bahasa nan hijrah teh. Nah, intiqal, pindah. Yang dimaksud hijrah di sini ya hijrah syar'iyyah. Beliau menyebutkan an yantaqilal insanu min daril kufri ila daril Islam. Dari hadis tadi, ya. Yang dimaksud dengan hijrah di sini, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, itu adalah pindahnya seseorang dari negeri kufur ke negeri Islam. Ini konteks hadisnya. Ya, konteks hadis berbicara tentang pindahnya dari negeri kufur ke negeri Islam, atau tempat tinggal yang misalnya banyak kekufuran ke tempat tinggal yang Islam. Ya. Mislu, contoh, ayakuna rajulun fi Amerika, seseorang yang tinggal di Amerika, contohnya. Beliau memberikan satu contoh,
Wa Amerika daru kufrin. Nah, semua tahu ya, Amerika negeri Islam bukan? Bukan. Berarti negeri apa? Negeri kufur. Mana negeri kufur kan? Ya. Fayuslimu. Kemudian orang tadi masuk Islam. Ya. Wala yatamakkanu min izhari dinahu hunaka. Dia tidak mungkin menampakkan ya agamanya di sana. Maksudnya melaksanakan kewajiban-kewajiban secara totalitas di sana. Fayantaqilu minha ilal baladil islamiyah. Lalu ia pindah ke negeri Islam. Hadhihi hiyal hijrah. Nah, kata beliau, ini yang disebut dengan hijrah sesuai dengan konteks hadis tadi. Ya. Nah, kemudian beliau juga memberikan gambaran bahwa ternyata orang yang pindah itu, orang yang hijrah itu beragam. Gitu ya. Wa idza hajaran nas, ketika manusia hijrah, fahum yakhtalifuna fil hijrah. Macam-macam hijrahnya itu. Pertama, beliau menyebutkan minhum man yuhajir wa yada'u baladahu ilallahi wa rasulih. Ada orang yang hijrah, pindah tempat tinggal, meninggalkan negerinya menuju Allah dan Rasulnya. Jadi pindahnya dia itu karena ingin menuju kepada kesempurnaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia akan dapatkan itu hanya berada di negeri Islam. Yani ila syari'atillahi allati syara'aha Allahu ala lisani rasulih. Yang dimaksud dia kenapa hijrah dari satu tempat ke tempat lain itu ila Allahi wa rasuluh itu maksudnya karena ia ingin menyempurnakan penunaian syariat-syariat Allah yang telah Allah syariatkan gitu ya melalui lisan rasulnya. Hadza huwa alladhi yanalul khaira. Inilah hijrah dan dengan hijrahnya itu dia akan mendapatkan kebaikan. Wa yanalu maqsudahu dan ia akan mendapatkan apa yang ditujunya. Karena tadi apa? Hijratuhu ilallah wa rasulih. Walihada, oleh karena itu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika orang hijrahnya seperti itu fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka benar dia hijrahnya itu menuju Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Faqad adraka ma nawa. Maka dia pasti akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Karena ia ingin menyempurnakan ketaatan kepada Allah, menunaikan seluruh syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan kebaikan semua itu. Fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Diulang kalimatnya. Sebagai bentuk apa? Ya, sebagai bentuk takrim. Ya. Pengulangan kalimat itu kata para ulama sebagai bentuk takrim. Bentuk pemuliaan terhadap orang tersebut yang berhijrah. Karena betul lurus hijrahnya itu menuju Allah dan Rasulnya. Sehingga diulang fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Beda dengan yang kedua. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Kesananya apa jawabannya? Fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Tidak diulang. Tidak fa hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Tidak diulang. Yang kedua ini wa man kanat hijratuhu lidunya. Maksudnya apa? Yusibuha rajulun yuhibbu jam'al mal. Itu seseorang yang suka mengumpul-ngumpul
harta. Fasami'a anna fi biladil Islam marta'an khasban liktisabil amwal. Sehingga ia mendengar bahwa di negeri Islam ada lahan subur, peluang, ya, peluang bisnis, lahan subur, karir. Kalau konteks sekarang itu, wah di negeri Islam itu karirnya menjanjikan, prospek bisnisnya prospek gitu ya. Liktisabil amwal. Dia pindahnya itu karena ingin mencari harta. Fahajara min baladil kufri ila baladil Islam. Sehingga dia pindah yang tadi misalnya dari Amerika. Sulit di sana mencari ma'isyah gitu ya. Pindah, wah prospek nih di Arab Saudi. Pindah ke Arab Saudi. Karena menjanjikan. Tujuannya apa? Liktisabil amwal, untuk mencari harta. Min ajlil mal faqat. Untuk mencari harta saja. Gak ada tujuan lain, hanya itu yang dia maksudkan. La yaqsudu an yastaqima dinahu. Dia tidak bermaksud agar istiqomah di dalam agamanya. Wala yahtamu bidinihi, bahkan tidak ada kepentingan agama dari yang ia lakukan itu. Enggak ada kepentingan agama. Walakin hammuhu al-mal. Akan tetapi yang menjadi maksud, tujuan, cita-citanya adalah harta. Ini yang kedua, yaitu man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Nah, yang ketiga apa? Awim ra'atin yan kihuha. Tujuannya karena seorang gadis, ya. Kalau laki-laki, kalau perempuan seorang pemuda, gitu, ya. Yang ketiga ini kasusnya adalah rajulun hajara min baladil kufri ila baladil Islam. Seorang yang pindah dari negeri kufur ke negeri Islam, yuridu imra'atan yatazawwajuha. Dia karena menginginkan seorang wanita yang ingin ia nikahi. Di Indonesia, misalkan pindah Indonesia negeri Islamnya, negeri Islam sana mayoritas. Yang disebut dengan negeri Islam itu, ketika kita menjalankan Islam, itu tidak ada halangan, larangan. Beda dengan negeri kufur. Gitu ya. Susah. Seperti hanya Rasulullah dahulu mau melakukan ibadah. Itu susah banget. Taklim dan sebagainya. Wah, kalau kita mah Indonesia mah Islam banget lah. Islam banget. Secara kultur. Ya. Secara hukum belum, menuju insya Allah. Tapi kulturnya dulu diperbaiki, ya. Taklim, makanya perlu taklim. Qila lahu, dikatakan kepada orang tersebut, la nuzawwijuka illa fi baladil Islam. Siga nate calon nate orang Arab, ya. Lalakina orang Amerika itu. Cek orang Arab teh moal cenah moal dinikahkeun ku bapak mah kajaba lamun pindah ka dieu ka Saudi. Gitu. Kurang lebih begitu ya. Wala tusafir biha ila baladil kufri. Lamun can ini teh moal dinikahkeun cenah. Mun can ka dieu mah gitu. Can ka negeri Islam. Fahajara min baladihi ila baladil Islam. Jadi hijrah dari negerinya yang kufur ke negeri Islam. Kenapa? Min ajli an yatazawwaja hadhil mar'ah. Supaya bisa menikahi wanita tersebut. Hayang kawin we eta mah karena nikah we gitu. Karena perempuan. Kapincut gitu ya. Garis orang Arab teh. Gitu.
Yang Pak orang Arab, Pak. Kemudian beliau menjelaskan kembali, fa muridud dunya wa muridul mar'ah lam yuhajir ilallahi wa rasulih. Yang menginginkan dunia dan yang menginginkan perempuan, yang menginginkan harta dan yang menginginkan perempuan, itu tidak hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya itu menuju apa yang ia hijrahkan. Sesuai gitu. Kalau yang perempuan, fa hijratuhu sama dengan ini, ila ma hajara. Jadi dua orang ini, dua kasus ini, kalimatnya satu, jawabannya itu fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tidak diulang. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal, tidak diulang fa hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Tidak diulang begitu. Kenapa? Ini setiap redaksi kalimat Al-Qur'an dan hadis ini punya makna. Ya. Jadi bukan hanya sekedar kita memahami terjemahnya seperti itu, tapi ada apa gitu? Kenapa kok gak disebut seperti yang pertama, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih? Kalau ini fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Pertama, ada dua alasan, yaitu untuk mempersingkat kalam, ya, atau narasi, untuk memperpendek narasi. Itu. Karena kalau disebutkan itu lumayan panjang. Ini yang pertama. Yang kedua, dikatakan oleh para ahli ilmu, bal lam yunassa alaihima, bahkan sama sekali tidak dinarasikan seperti yang pertama. Ya. Tidak ditekskan gitu. Seperti yang pertama. Kenapa? Ihtiqaran lahuma. Ini perhatikan kata para ahli ilmu, ini sebagai bentuk mengkerdilkan, menghinakan, ya, mengecilkan, bahwa itu perkara yang hakir, perkara yang hina, perkara yang kerdil. Itu. Wa i'radan an dzikrihima, dan sebagai bentuk menjauhkan dalam menyebutkan keduanya. Kenapa? Fali'annahuma haqiran, karena dua perkara itu perkara yang hakir. Hakir itu hina, cetek gitu. Apa ya bahasanya? Ya remeh gitu. Remeh. Ya. Ai ad-dunya wa zaujah. Wa niyatul hijrah allati hiya min afdalil a'mal li iradati dunya wal mar'ah. Niat hijrah itu seharusnya menjadi faktor amal, itu menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi utama. Ini karena niatnya li iradati dunya wal mar'ah, karena menginginkan dunia dan perempuan, niyatun munhattatun safilatun, maka itu niat yang rendahan, niat yang recehan. Qala fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, sehingga disebutkan hanya fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, hijrahnya itu ya untuk itu. Falam yuzkar dzalik, falam yadhkur dzalik, beliau tidak menyebutkan lengkap gitu. Kenapa? Ihtiqaran, karena sebagai bentuk penghinaan, mengkerdilkan urusan itu. Li'annaha niyatun fasidah, karena niatnya rusak. Karena niatnya rusak, remeh gitu. Dunia itu kan dana yadnu, dunia itu artinya dekat, pendek.
Sesuai dengan umur kita ya, usia kita pendek dekat. Wa ala kulli hal ya. Sawa'un hadza aw hadza aw al-jami' fa inna hadza alladhi nawa bi hijratihi dunya. Baik yang hijrahnya karena harta, hijrahnya karena perempuan, ya. La syakka anna niyatahu safilatun munhattatun habitatun. Tidak diragukan bahwa niat seperti itu adalah niat yang rendahan, niat yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafil awwal alladhi hajara ila Allah wa rasul. Berbeda dengan yang pertama, hijrahnya ila Allah wa rasul. Ini penjelasan beliau tentang kalimat, redaksi kalimat faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian? Ini berbicara tentang takaran, mizan, timbangan nilai batin. Ya. Nilai batin. Lalu beliau menjelaskan tentang ragam, ya, macam-macam hijrah. Kata beliau, aqsamul hijrah, macam-macam hijrah. Al-hijratu takunu lil amal. Ada hijrah amal. Yang pertama hijrah amal. Yang kedua, wa takunu lil amil, hijrah pelaku. Yang ketiga, wa takunu lil makan, hijrah tempat. Jadi hijrah itu ada 3, hijrah amal, hijrah perbuatan, hijrah pelaku, dan hijrah tempat. Kemudian beliau membahas hijrah tempat terlebih dahulu. Al-qismul awal, bagian pertama, hijratul makan, hijrah tempat. Maksudnya apa? Hijrah tempat ini. Kata beliau, fa an yantaqilal insanu min makanin taktsuru fihi al-ma'asi. Seseorang yang pindah dari sebuah tempat yang di tempat tersebut banyak maksiatnya. Wa yaktsuru fihi al-fusuq, banyak kefasikannya. Wa rubbama yakunu balada kufrin ila baladin la yujadu fihi dzalik. Nah, biasanya ini terjadi di negeri kufur, ya. Kemudian ia hijrah ke negeri yang tidak ada di tempat tersebut kefasikan, kemaksiatan, kekufuran. Ini yang pertama, hijrah tempat. Wa a'zamuhu al-hijratu min baladil kufri ila baladil Islam. Dan inilah hijrah yang terbesar dalam makna hijrah. Ya. Hijrah terbesar dalam makna hijrah. Kenapa? Karena dia meninggalkan apapun dan siapapun. Ya. Hartanya, tempat tinggalnya, mungkin kendaraannya, udah mau bisa dibawa katanya karena pesawat, kecuali dikirim, dipaketkan. Apalagi kerabatnya, ya tinggalkan pasti. Itu. Semua ditinggalkan. Makanya ini hijrah terbesar. Hijrah paling besar itu adalah hijrah tempat tinggal. Itu. Karena ingin menuju Allah dan Rasulnya. Wa qad zakaru ahlul ilmi annahu yajibu 'alal insan an yuhajira min baladil kufri ila baladil Islam idza kana ghairu qadirin 'ala izhari dinahu. Bahkan ahli ilmu menyebutkan, para ulama menyebutkan seseorang itu wajib hijrah dari negeri kufur menuju negeri Islam jika di negeri kufur itu dia tidak mampu untuk menampakkan agamanya. Rek sholat diteror, apalagi yang sifatnya zahir, itu ketahuan, pakai jenggot
dianggap teroris. Ya. Pakai gamis dianggap pokoknya nama syiar-syiar yang menunjukkan keislaman itu hampir tidak mungkin dilakukan, berat dilakukan. Maka kata para ulama, ketika seseorang berada di negeri seperti itu wajib dia hijrah. Ya, wajib dia hijrah. Wa amma idza kana qadiran ala izhari dinahu. Tapi kalau dia mampu, bisa gitu, tidak ada masalah menampakkan identitas keislaman. Salat dia tidak ada larangan. Ya. Terus syiar dakwah tidak ada larangan. Wala yu'aradu idza aqama sya'airal Islam. Bahkan tidak dipertentangkan orang yang menegakkan syiar Islam seperti kajian-kajian. Fa innal hijrata la tajib alaih. Maka meskipun ia berada di negeri kafir tidak wajib hijrah. Ya, tidak wajib. Walakinnaha tustahab. Akan tetapi dianjurkan saja. Ya, disunahkan. Wa bina'an 'ala dzalik yakunu safar ila baladil kufri a'zam minal baqa' fihi. Nah, berdasarkan hal itu, maka safar pergi ke negeri ya kufur. Jadi seseorang kalau tadi mah dari negeri kufur pindah ke negeri Islam, maka apabila ada orang yang mengadakan suatu perjalanan dari negeri Islam ke negeri kufur, a'zam minal baqa fihi. Ya. Itu lebih berat, ya lebih besar daripada orang yang tinggal di negeri kafir. Yang bisa ia tinggal di negeri kafir tapi bisa menampakkan agamanya. Gitu. Tapi ada orang yang pergi dari negeri Islam ke negeri kafir, yang di sana tidak bisa menampakkan agamanya. Itu lebih baik orang yang tinggal di negeri kafir yang bisa melaksanakan agamanya daripada orang yang mengadakan sebuah perjalanan ke negeri kafir. Gitu. Fa idza kana baladul kufri alladhi kana watanan insan idza lam yastati iqamata dinahu fihi wajaba alaihi mughadaratuhu wal hijratu minhu. Maka jika negeri yang seseorang tempati itu adalah negeri kafir yang ia tidak bisa iqamatuddin, tidak bisa menegakkan agama, maka wajib dia meninggalkan negeri tersebut dan hijrah. Fakadzalika idza kana al-insan min ahli al-Islam min biladil Islam. Demikian pula apabila seseorang berasal dari negeri Islam, orang Islam berasal dari negeri Islam, Muslim, tinggal di negeri Muslim, fa innahu la yajuzu lahu an yusafira ila baladil kufri. Beliau menjelaskan seorang Muslim yang tinggal di negeri Islam itu tidak boleh melakukan sebuah perjalanan ke negeri kafir. Lima fi dzalika min khatari ala dini, sebab ada bahaya terhadap agamanya ketika dia melakukan perjalanan ke sana. Wa ala akhlaqihi, bahaya terhadap akhlaknya. Wa lima fi dzalika min idha'ati malihi, bahkan kata beliau termasuk menyia-nyiakan harta. Walima fi dzalika min taqwiyati iqtisadil kufar, bahkan dengan melakukan itu memperkuat ekonomi orang-orang kafir. Ini berkaitan dengan apa? Dengan siyahah. Nah, siyahah itu traveling yang tanpa maksud apapun, hanya ya gitu aja traveling gitu. Ini jadi catatan bagi kita. Ternyata beliau memandangnya lain, ya.
ketika seseorang bepergian ke negeri kafir tanpa tujuan apapun, itu hanya traveling saja, ya, itu sebetulnya membahayakan agamanya. Ya, kerek sholat, susah, tidak sadar dia, ya, tidak sadar, mau sholat susah, udah mulai ayah waktu azan tuh, ya, pan ayah jam tuh Ustaz, gak ada syiarnya, gitu. Kemudian di mana tempatnya? Gitu. Ini kasusnya mungkin beberapa tahun yang lalu ya. Kalau sekarang beda lagi kasusnya, beda lagi sekarang ya. Mau ke Jepang ada masjid, mau ke Amerika ada masjid, udah beda. Ini mau berbicara tentang negeri yang sama sekali tidak ada atau tidak bisa ditegakkan syiar Islam, ya. Jadi jangan dipahami letterlek begitu, ya. Jadi lihat apa konteksnya dan membahayakan akhlaknya. Coba perhatikan. Ketika kita safar ke negeri orang-orang kafir, bagaimana interaksi mereka yang begitu bebasnya, pergaulan bebas, ya, laki perempuan, tidak ada batasannya, gitu. Siga iya siga hayam gitunya, bos, seenaknya gitu. Makanya kata Allah betul dalam Al-Quran, kal an'am, orang-orang kafir itu bagaikan binatang, kal an'am balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang, lebih parah gitu maksudnya. Wa idha'atul mal, dan itu termasuk menghambur-hamburkan harta, nggak ada tujuan yang jelas gitu. Bahkan min taqwiyati iqtisadil kufar, itu memperkuat ekonomi. Berapa tuh Pak devisanya? Beli pisang itu berapa kita? Wa nahnu ma'murun bi an naghidhal kufar bi kulli ma nastati. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap tegas kepada orang kafir itu. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 123. Ya. Nanti dibaca, dibuka di rumah, ditelaah, pelajari. 123 120 ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kufar. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang yang di sekitarmu daripada orang-orang kafir, wal yajidu fikum ghilzah. 123. Wal yajidu fikum ghilzah. Dan hendaklah mereka mendapati kamu ini orang yang tegas gitu. Jadi merasa gentar. Hendaknya orang-orang kafir itu kepada kita itu merasa gentar gitu, karena punya wibawa, punya karakter umat Islam itu, ya. Jangan justru kita melunak gitu, ya, sehingga kita mengorbankan apa? Mengorbankan din kita, agama kita, ya. Tentu ini konteksnya berbeda, ya, konteksnya harus dipahami. Ayat ini berbicara tentang saat perang, ya. Jangan di konteks sekarang jadi teroris nanti. Nah, ini pemahaman-pemahaman yang tidak komprehensif, sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran yang liar. Betul, Pak. Orang tidak paham tentang konteks, kapan ayat ini harus diterapkan dan kapan ayat ini turun, dalam konteks apa gitu. Ya. Ada kalau letterlek, wah ini udah jadi teroris, ini bahaya, ya. Makanya orang-orang yang memahami di Al-Quran ini banyak radikalisme, ya, karena dia tidak paham ayat Al-Quran, tidak paham konteks ayat itu berbicara tentang apa, kapan gitu, sehingga dianggap
ayat memprovokasi seseorang untuk menjadi teroris. Nggak ada. Al-Quran itu berbicara sesuai dengan konteksnya. Tuh, kapan, tepat waktu, gitu. Sesuai, gitu. Ya. Nggak mungkin karena Islam itu, ya, namanya juga al-Islam. Islam itu apa? Aslama yuslimu islaman. Artinya itu berserah diri secara totalitas kepada Allah. Dengan menyerahkan diri totalitas kepada Allah, lahirlah salam, keselamatan, kedamaian. Makanya Islam itu memberikan kedamaian, memberikan keselamatan. Ini pokok ya dalam Islam, memberikan keselamatan. Jadi kalau yang menerjemahkan letter luck, memahami ya tidak sesuai dengan konteks, ini yang bahaya. Yang harusnya Islam itu tampil memukau gitu ya, orang itu terpesona dengan Islam, malah jadi momok yang mengerikan. Gitu. Wah, teroris. Karena itu kesalahan, kekeliruan. Taib. Itu diantara pandangan beliau, sehingga kita betul-betul harus menjaga betul ya, berkaitan dengan hijrah ini, pindah dari satu tempat ke tempat lain tuh harus diperhitungkan tentang kemaslahatan din ini, gitu ya, kemaslahatan din ini. Karena gini kata beliau, fal kafiru ayyan kana sawaun kana minan nasara au minal yahud au minal mulhidin ya. Karena orang-orang kafir itu ya, apapun mereka, mau orang Nasrani, mau orang Yahudi, mau orang mulhid. Mulhid itu bisa agama yang lain gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah orang ateis gitu. Wasawaun tasamma bil Islam, baik yang mengatasnamakan Islam ataupun tidak. Aduun wal kafir aduun lillah. Orang kafir itu tetap mereka itu adalah musuh Allah. Wali kitabihi, musuh kitab-kitab Allah. Wali rasulihi, musuh para rasul Allah. Walil mu'minina jami'an, musuh orang-orang beriman secara keseluruhan. Ya. Mahmad talabbasa bima yatalabbasu bihi. Apapun atribut yang mereka pakai. Secara zahir menampakkan, tapi ternyata di balik itu mereka menunjukkan permusuhannya terhadap Islam. Fa innahu adu. Mereka itu tetap adalah musuh. Ya. Fala yajuzu lil insan an yusafira ila baladil kufri ila bi syurutin salatah. Cuman beliau memberikan catatan. Boleh hijrah, boleh melakukan traveling, kalau bahasa sekarang itu ya. Traveling ke negeri kufur dengan 3 syarat. Ya. Dengan 3 syarat. Pertama, ayyakuna indahu ilmun yadfa'u bihi syubhat. Dia harus punya ilmu yang bisa menepis berbagai macam syubhat. Karena tidak sedikit, Pak. Ini kasus nyata. Umat Islam dididik di pesantren. Dulunya di pesantren, pentolan pesantren. Quran Sunnah pesantren oke. Dapat beasiswa, Pak. Tong. Balik-balik jadi liberal. Liberalis, tulen. Bahkan Syiah. Pulang-pulang jadi tokoh. Padahal dulu di pesantren. Nah, ini salah satu hikmahnya. Maka yang pertama beliau mensyaratkan, boleh. Yang pertama harus punya ilmu yang bisa menepis syubhat. Nah, ini syubhat ini bahaya. Syubhat ini berkaitan dengan ghazul fikri, pemikiran. Maka harus betul-betul kuat akidahnya.
Makanya di Islam itu, pendidikan Islam itu yang pertama itu memang harus diperkuat di akidah. Orang dikenalkan dulu kepada Allah, orang dikenalkan dulu kepada yaumil jaza, hari akhirat. Bagaimana caranya? Ayat-ayat makkiyah itu mengisyaratkan, mengenalkan anak tentang penciptaan langit dan bumi, gunung, ajak jalan-jalan ke gunung. Jalan-jalan ke gunung tuh ulah ditinggali, indah gitu ya. Ngadon buat rame gitu. Komunikasikan. Ini gunung apa? Bacakan surat An-Naba. Ada kan tentang gunung. Gunung ini diciptakan Allah sebagai penyeimbang kehidupan gitu ya. Sehingga bumi itu tidak pecah. Kenalkan ini yang menciptakannya Allah. Luar biasa Allah. Allahu Akbar. Anak teh mudah dinalar oleh anak gitu. Kenal, sehingga dia mengenal Allah melalui ciptaannya. Itu isyarat surat-surat pendek itu. Ayat-ayat makkiyah itu begitu. Ya, bukan hanya dihafal amma yatasaalun. Ajak, komunikasikan ayat-ayat Quran itu. Tentang air, kan banyak Al-Quran bicara tentang air. Komunikasikan. Tentang laut kan banyak. Komunikasikan kepada anak. Itu sebetulnya pengenalan akidah. Keimanan, keyakinan. Kalau itu sudah kuat, Pak. Anak itu melakukan ibadah itu jangankan disuruh. Tidak disuruh pun dia hidang sorangan. Bahkan punya rasa tanggung jawab. Sampai ada anak usia kelas 1 ya. Itu dengan pola pendidikan seperti itu. Ketika dia dikenalkan dengan surah An-Naba ayat terakhir, apa ayat terakhir surah An-Naba? Ya laitani kuntu turaba. Setelah menyadari itu, ayah, aku mah lebih baik jadi tanah saja kalau menjadi manusia yang tidak berguna. Coba anak kelas 1, Pak. Sampai bicara begitu. Kalau saya tidak berguna, lebih baik saya menjadi tanah saja. Pemikiran anak sudah sampai ke sana. Ya, yakin. Qadarullah, doanya dikabulkan. Allah memanggilnya. Dia mengatakan, kalau seandainya saya tidak bermanfaat nanti, sudah besar, tidak memberi manfaat untuk manusia, sudah saya jadi tanah saja. Itu polos murni itu. Ya. Saking apa? Saking ta'zimnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu padahal dikenalkan surah An-Naba, dialog gitu, dialog. Seperti itu. Baik. Dan yang pertama harus punya ilmu. Ya. Li'anal kufar. Ini yang harus jadi catatan, karena orang-orang kafir ini Allah yang berbicara, bukan manusia. Allah yang berbicara. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lan yakin terkena Quran. Orang banyak yakin di Quran, tapi prakteknya tidak waspada gitu ya. Lan itu dalam ilmu nahwu ini huruf nafi lil istiqbal. Artinya nepi ka iraha oge sampai kapanpun lan tardo, mereka itu gak akan pernah ridho. Gak akan pernah ridho. Hatta, nah ini sehingga tattabi'a, kamu itu mengikuti millatahu, cara-cara mereka dalam hidup, gaya beribadah, gaya apapun. Pokoknya tentang bagaimana mereka hidup. Kalau sudah mengikuti udah aman. Gitu. Bagi mereka hatta tattabi'a millatahu. Kenapa li'anal kufar, kata beliau, yuriduna 'alal muslimina syubuhan fi dinihim. Karena mereka orang-orang kafir ini menghendaki syubhat ya, terhadap agama
kaum muslimin. Syubhat-syubhat terhadap kaum muslimin. Wa syubuhan fi rasulihim, syubhat-syubhat terhadap rasul mereka. Wa syubuhan fi kitabihim, syubhat-syubhat terhadap kitab umat Islam, terhadap Al-Quran. Wa syubuhan fi akhlaqihim, bahkan syubhat-syubhat terhadap akhlak kaum muslimin. Wa fi kulli syai'in yuriduna syubhah, bahkan dalam segala perkara ya, umat Islam mereka menginginkan syubhat. Ya. Kenapa mereka menginginkan demikian? Liyabqal insanu syakkan mudzabzaban, supaya dia ya, umat Islam itu berada di dalam keraguan ya, syak, ragu-ragu dengan agamanya. Maka dimunculkan syubhat-syubhat lewat media atau pemikiran. Apalagi kalau sudah nyemplung di sana. Makanya tidak heran, saya baru sadar apa yang beliau sampaikan karena kasus banyak. Ya, ketika dari sininya dari pesantren ke sana kuliah, balik-balik, masya Allah, liberalis. Yang lebih parah ateis. Padahal dulunya dari pesantren. Gitu. Apa yang disampaikan beliau benar, karena syubhat itu terus, apalagi di kampus-kampus yang tendensius gitu terhadap Islam. Wah, terus di brainwash gitu. Di brainwash. Hati-hati, makanya menguliahkan anak ke luar negeri itu harus dibekali dengan tadi ilmu dulu. Ilmu. Seharusnya kuliah di sana itu atau traveling ke sana itu menjadikan orang bisa melihat Islam kalau dia punya ilmu. Gitu. Tapi kalau tidak punya ilmu, terbawa arus jadinya. Gitu. Ini yang beliau maksudkan. Ya. Wa minal ma'lum anna al-insana idza syakka fil umur allati yajibu fiha al-yaqin. Sudah menjadi hal yang lumrah ya, bahwa manusia apabila meragukan suatu perkara yang seharusnya wajib diyakini, fa innahu lam yakum bil wajib, maka dia tidak akan melakukan kewajibannya. Kita yakin sholat wajib. Ketika kita pindah atau traveling umpamanya ke negeri kufur, kemudian dikasih syubhat tentang sholat, gini gitu ya sholat. Kita tuh iya ya, nah gitu. Sehingga meyakini kenaon itu gitu. Nah, mulai muncul syubhat, maka dia tidak akan pernah melakukan kewajiban sholat ketika dia ragu-ragu. Fal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wal qadari khairi wa syarhi, ya, al imanu bihadhihi yajibu ay yakuna yaqinan. Maka mengimani, ya, beriman kepada Allah, kitabnya, malaikatnya, rasulnya, hari akhir, terhadap qadar, baik qadar baik dan buruk, mengimani semua ini itu harus dengan keyakinan, harus yakin full gitu. Maka tanpa ilmu, ketika mengadakan suatu perjalanan pindah ke negeri tertentu yang di dalamnya banyak kekufuran, banyak syubhat, bisa jadi kita tergelincir dari salah satu dari iman tadi. Mungkin iman kepada Allahnya masih kuat, iman kepada malaikatnya masih kuat, iman kepada rasulnya, iman kepada hari akhir, tapi bab qadar, ya, bisa jadi tergelincir, ya, dengan syubhat-syubhat yang ada. Fa in syakkal insanu fi syai'in min dzalika fa huwa kafir. Jika seseorang meragukan salah satu dari rukun tadi, satu saja, fa huwa kafir, maka ia tergolong kafir. Karena ini rukun iman. Karena ini rukun iman. Fal kafiru yudkhiluna 'alal muslimina syak. Maka orang-orang kafir ini
hendak mereka memasukkan keraguan-raguan ke dalam kaum muslimin. Hatta inna ba'da zu'amaihim sarraha qailan, bahkan sebagian pembesar-pembesar mereka ya, mengatakan secara terang-terangan, bagaimana? La tuhawilu an tukhrijul muslima min dinihi ila dinin nasara. Jangan coba-coba kalian mengeluarkan umat Islam dari agamanya kepada agama Nasrani. Contohnya, ya. Walakin yakfi an tusyakkikuhu fi dini. Tapi cukup dengan membuat mereka ragu-ragu terhadap agamanya. Dan ini dalam Ghazwul Fikri. Ini masuk ke kampus-kampus. Ada yang namanya dengan floating faith, ya. Plotisme. Plotisme ini, float itu artinya ngambang, isme adalah ajaran. Ya. Jadi ajaran-ajaran yang disampaikan untuk membuat generasi-generasi Islam ini ngambang terhadap keyakinan Islamnya. Itu banyak. Dulu saya punya kawan, saya tidak akan sebutkan namanya, kuliah di salah satu kampus jurusan filsafat akidah. Dulu sama-sama di pesantren, ya. Masuk ke kampus selama 6 bulan karena otaknya tercuci, itu sampai meninggalkan sholat selama 6 bulan. Jadi dia dikembalikan ke nol untuk mencari kebenaran itu. Sampai demikian. Mencari kebenaran itu dia kembalikan lagi ke nol. Jadi melalui logikanya. Itu di filsafat dulu. Tapi qadarullah, karena dia terjebak dengan pemikiran-pemikiran barat itu, plotisme, ya. Saya kasih satu buku hadiah kecil yang di sana ngebahas tentang beberapa pemikiran, termasuk di dalamnya adalah plotisme itu. Jadi mengambangkan keyakinan. Bukunya itu kalau nggak salah, saya masih ingat, Freemasonry mencekram dunia. Bukunya itu yang saya kasih. Qadarullah, Allah kasih hidayah. 1 pekan dari sana kembali sambil nangis. Ternyata dia sudah terjebak. Jadi syubhat itu memang dahsyat, luar biasa. Terutama anak-anak muda. Mudah sekali. Makanya hati-hati ya, untuk menjaga anak-anak kita dari pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Li'annakum idza syakkактumuhu fi dinihi salabtumuhu ad-dina. Ketika kamu mampu menjadikan mereka ragu-ragu terhadap agamanya, maka kamu telah mengambil agamanya. Ya. Mudah untuk merubah agamanya kalau ragu-ragu itu. Wa hadza kafin. Cukup, yang seperti ini cukup, ya, kata mereka itu. Jadi itu yang mereka lakukan. Bahkan dulu saya pernah baca seorang orientalis Inggris, ini terkenal. Beliau mengatakan satu ungkapan gini, gampang untuk mengalahkan umat Islam itu gampang, katanya. Hanya 2 saja. 2 saja. Pertama, jauhkan lidah mereka dari bahasa Arab. Tuh. Yang kedua, jauhkan hati mereka dari Al-Quran. Ini 2 ini. Satu apa? Jauhkan lidah mereka, umat Islam, dari bahasa Arab. Yang kedua, jauhkan hati mereka dari Al-Quran. Dan ini berhasil, gitu. Baik di negeri Arab maupun negeri non-Arab. Umat Islam memang seperti itu. Jauh dari bahasa Arab. Dulu di kita, saking akrabnya dengan bahasa Arab, sampai tulisan Sunda ge make huruf Arab. Naon namina teh?
Sana caraka. Eta mah tulisan Sunda, Bu. Arab naon? Arab pegon. Nya kapungkur. Arab Melayu geuning. Anu kantos belajar sorof Hasan aya sorofna teh penjelasanna teh ngangge bahasa Indonesia tapi tulisanna Arab. Saking akrabna dengan bahasa Arab. Tulisan Indonesia ge ku bahasa Arab. Dengan itu ku Arab. Pakai bahasa Arab. Di Melayu waktu saya anak ke Riau masih kental di sana. Nama jalan itu pakai tulisan Arab tapi Melayu, Arab Melayu. Masih kental. Jadi dulu itu umat Islam itu akrab banget dengan bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu bahasa umat Islam. Bahasa agama, sampai ini sangat mengetuk hati setiap kaum muslimin yang mendengar. Ada di YouTube tuh. Anak orang Cina. Bahasa Arab itu fasih. Ketika ditanya sama pewawancara dari Arab itu. Limadza tatakallam bil lughatil arabiyyah? Jawabannya apa? Li'annani muslim. Masya Allah. Jawabannya satu. Li'annani muslim. Karena saya orang Islam. Satu, ya, dijauhkannya lidah umat Islam dari bahasa Arab. Sok tadi dia nanti bahasa Arab. Tuh panjara tahu hanya tina bahasa Arab. Lidah nanti. Nuka dua, dijauhkan hatinya dari Al-Quran. Dulu Al-Quran itu bagaikan sekarang manawannya gadget benerlah gitu. Tidak bisa terlepas orang itu daripada Al-Quran. Dulu itu bangun tidur murajaah Quran, ya. Sekarang bangun tidur persis pesan Islam dulu dengan sekarang kan beda cocokan anak. Dulu mah Al-Quran, sekarang mah eta. Sudah berhasil berarti. Ya, sudah berhasil. Karena mereka sadar, mereka tahu betul rahasia umat Islam. Kenapa mereka bisa kuat? Karena mereka paham Quran. Dan paham Quran mustahil dengan bahasa Indonesia, Bu. Mustahil dengan bahasa Sunda. Al-Quran bahasa naon? Bahasa Arab. Nya harus belajar bahasa Arab. Dari sana munculnya keyakinan. Paham. Yakin gitu, dengan ilmu. Makanya tadi saya sampaikan di ceramah singkat, ya. Kewajiban pertama yang harus kita ajarkan apa? Baca tulis Quran. Sebetulnya plus dengan bahasa Arab, karena Al-Quran bahasa Arab. Belajar baca tulis Quran itu berarti belajar bahasa tulis Arab. Itu yang pertama kali harus diajarkan, ya. Agar generasi kita tidak asing dengan bahasa agamanya. Makanya Umar saking cerdasnya, Islam mulai menyebar, mulai ekspansi. Banyak orang yang menerima. Non-Arab yang menerima. Apa kata Umar? Ta'allamul arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Pelajari oleh kalian bahasa Arab karena ia bagian dari agama kalian. Kasaha eta Umar nyarita? Kasaha? Ka urang non-Arab. Da orang Arab banget barisan. Ya. Kepada yang bukan Arab. Kalau dulu mah kan orang Arab tuh bahasanya tidak perlu belajar bahasa Arab lagi, ya. Paling hanya lughah Al-Qur'aniyah aja gitu.
kalaupun belajar memperdalam itu. Tapi sekarang mah jangankan orang kita, orang Arab diajar Quran kudu diajar bahasa Arab deui. Dan sekarang mah Arabnya Arab Amiyah kebanyakan. Itu. Sedangkan Al-Quran beda. Al-Arabiyah, Al-Quraniyah. Jadi kita itu ada 3 tahapan belajar bahasa Arab. 1, Al-Arabiyah, Al-Hiwariyah, ya, bahasa Arab cakapan, ini mau komunikasi kita dengan makhluk. Yang kedua Al-Arabiyah, Al-Basyariyah, qawaid, ya, untuk memahami gramatika bahasa. Yang ketiga Al-Arabiyah, Al-Quraniyah, bahasa Arab Qurani. 3, orang Arab mah cuman 2, Al-Arabiyah Al-Basyariyah atau Usuliyah, yang kedua Al-Arabiyah Qur'aniyah. Sama ini mah harus belajar dari gitu. Orang Arab ya. Alhamdulillah sekarang mulai ada geliat di kaum muslimin ini kembali kepada Al-Qur'an. Ya, alhamdulillah kan di mana-mana banyak tahfidz itu. Tapi harus ditingkatkan levelnya. Gitu. Jangan di tahfidz saja. Karena orang menghafal Quran tapi tengarti, nah, itu jangan sampai sindiran Allah dalam surah Al-Jumu'ah. Ya. Apa sindiran Allah? Orang-orang yang membawa Quran yahmiluna. Jadi orang-orang yang membawa Alkitab itu kamatsali himari yahmilu asfara, seperti keledai membawa kitab-kitab. Rek naon coba keledai membawa kitab? Maksudnya apa? Maksudnya sindiran keras, tengarti gitu. Jadi orang Yahudi ya oleh Allah disindir itu bagaikan keledai membawa kitab. Dia hafal Taurat itu dihafal kan orang Yahudi teh. Katalar siga urang ngapalkan Quran. Tapi teu ngarti kan kana eusina. Gitu. Sih teu beda kitu nya. Hafal tapi teu ngarti. Teh siga keledai membawa kitab. Itu sindiran keras. Taib 6:30. Itu namanya syarat nu kahiji. Insyaallah syarat nu salajengna di pertemuan nu baris dongkap. Bila aya nu ditaraskeun mangga. Tilu patarasan cekapnya. Mana? Itu floating ya. Floating itu apakah identik dengan Arabis? Floating. Floatisme. Floatisme. Dan floating mengapa? Iya. Identik dengan agnostik. Teroris. Agnostik. Agnostik itu? Agnostik itu adalah percaya, tapi mengabaikan gitu. Oh, abai itu mah sikap abai, apatis berarti. Sikap abai. Kalau abai itu dia mah tidak melakukan kewajibannya berarti gitu. Tapi kalau floatisme itu hampir meragukan memang gitu, antara yakin dan tidak terhadap ajarannya itu, terhadap keyakinannya itu. Kali itu masih ada nilai yakinnya lah, tapi cuman dia tidak mau melakukan, mungkin begitu. Tapi kalau floatisme itu memang ragu-ragu sama sekali, syak gitu terhadap nilai-nilai itu. Maka kalau orang ragu-ragu, jangankan
pasti tidak akan ada tindakan gitu. Dan ragu-ragu gitu. Nggak akan melakukan kewajiban itu, dibangun dalam keraguan. Bahkan keraguan-raguan itu bisa memindahkan dia gitu. Nah itu yang dilakukan oleh mereka, dan ini berhasil itu di beberapa kampus itu berhasil. Banyak anak muda gitu, kaum muda yang memang secara basic tentang dinnya itu lemah gitu, lemah. Itu barangkali wallahu a'lam. Ini kaitannya sama ilmu yang tadi itu kata Ustaz, ilmu yang utama yaitu mengajarkan ilmu agama. Betul. Nah kan itu udah jelas insya Allah dapat pahala. Kemudian kalau misalnya kan kita tuh disyaratkan untuk S1, S2, S3 lah syarat sebagai ngajar istilahnya tuh, sebagai ngajar. Kan itu kaitannya sama ilmu dunia ya kan. Nah itu bagaimana menyikapinya gitu. Menyikapi seperti itu, kemudian bagaimana supaya kita mendapatkan pahala akhirat gitu ya, kayak gitu. Gini, seolah-olah ada pertentangan antara ilmu agama dengan ilmu dunia gitu ya. Tidak, Pak. Ini kekeliruan dalam memahami. Justru begini, kenapa ilmu agama itu didahulukan? Untuk melengkapi, bahkan untuk meningkatkan ilmu dunia itu. Karena gini, sejatinya ilmu itu, apapun ilmu itu, harus menghantarkan pemiliknya gitu ya, mengenal Allah dan mengenal akhirat. Sehingga dengan ilmu itu, dengan skillnya itu, dia gunakan sebanyak-banyaknya untuk kemanfaatan dirinya di akhirat kelak. Bapak punya skill di bidang apa? Bisnis, ilmu bisnis. Nah, dia gunakan ilmu bisnis itu bukan semata-mata untuk dunia, tapi dia gunakan bagaimana saya sebanyak-banyaknya bisa berbekal untuk akhirat dari hasil bisnis. Itu fungsinya di agama, Pak. Gitu. Jadi dia tidak diperalat dengan dunia. Ilmu agama itu untuk menjadikan kita memperalat dunia. Bisa dipahami? Ya. Apapun ilmunya, ilmu matematik, ilmu fisika, ilmu komputer, IT. Gunakan ilmu itu untuk meraih sebanyak-banyaknya dunia, tapi kita gunakan setelah meraih itu untuk kemanfaatan akhirat, gitu. Simpel kan? Nah, itu fungsinya ilmu agama itu. Kalau tidak memiliki itu, apa yang terjadi? Kita menjadi budak dunia. Itu mah pasti. Itu. Ketika kita tidak ada din di dalam diri kita, maka akan menjadi budak dunia dengan ilmu itu. Karena tujuan ilmu itu, lihat surat Al-Alaq akhirnya apa? Di ayat terakhir, Pak. Apa di ayat terakhir? La tuti'hu wasjud waqtarib. Eta tujuan ilmu, seluruh ilmu apapun yang ada di dunia ini, tujuannya harus mampu menjadikan pemilik ilmu itu tunduk patuh. Di sini disimbolkan dengan sujud dan mampu mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi tidak ada pertentangan gitu. Makanya kenapa harus didahulukan ilmu din ini? Karena untuk menjadikan semua ilmu menjadi bermakna. Kalau istilah guru saya dulu, ilmu agama yang tanpa ilmu dunia yang tanpa dibungkus dengan ilmu agama itu sama dengan kita ngagugulung cangkang. Paham? Jadi agama ini intinya, isinya. Lamun suuk mah suukna gitu. Tak ilmu dunia mah cangkangna gitu. Kalau tidak ada isi, nah kenapa ngagugulung suuk gitu. Jadi menjadikan ilmu apapun menjadi bernilai, bahkan jadi kebaikan. Gitu. Bahkan ngajarnya pun jadi pahala.
Misalnya di sini Pak Dimas ahli IT, ngajar IT karena punya ilmu din, jadi pahala ilmu teh, manfaat gitu. Jadi nilai-nilai kebaikan banyak kan tinggal di YouTube-nya. Jadi menyebarkan nilai-nilai dakwah itu gara-gara non IT. Bukan ada memo Quran. Tuh, kan jadi nilai. Tina naon teh? Ilmu IT, pi akhiratan teh. Buka karya gitu teh. Ana mah belum tentu da teu boga teu ahli gitu. Lebih banyak beliau pahalana. Gitu. Kalau mau mengukur seperti itu. Jadi dengan nilai din ini menjadi plus gitu, Pak. Dokter jadi plus. Ustaz mah kan ukur ya. Ya. Jadi dokter mau punya nilai plus ya. Ngobatan batur, bari ngadakwah gitu. Ya. Jadi menjadikan dengan agama ini seluruh ilmu menjadi bernilai. Gitu. Allah a'lam bishawab. Hijrahnya. Bangga. Kurang kedengaran? Kedekatan yang akan dilakukan, kedekatan yang diperbolehkan dengan agama Kedekatan dengan non-muslim. Oh, dengan non-muslim. Oh, hubungan. Ya. Batasan-batasannya ya. Secara hubungan manusia dengan manusia. Ya. Al-Qur'an sudah menggariskan. Ya, sudah membuat batasan-batasannya. Selama mereka satu tidak mengganggu ya, tidak mengganggu kita, tidak memusuhi kita, itu kita boleh bergaul dengan mereka. Ya. Tidak mengusir kita. Bahkan kita dianjurkan wa aqsitu antuqsitu bil adl. Kita dianjurkan untuk berlaku adil. Ya. Dianjurkan untuk berlaku adil. Ya, tidak ada larangan sebetulnya. Ayat ini konteksnya dalam peperangan. Beda lagi. Dalam peperangan itu beda lagi. Kasusnya beda. Tapi dalam muamalah hubungan kita bebas bergaul dengan siapapun. Bahkan tunjukkan kita berbuat adil kepada mereka. Gitu. Jika kita salah, kita minta maaf kepada mereka. Gitu. Tidak ada pedah karena dia kafir, saya salah, cuek, nggak bisa. Sama gitu. Keadilan dalam bab hak manusia itu tetap ada. Jadi tidak ada sekat dengan mereka kecuali yang tadi catatannya satu, tidak mengganggu agama kita, ya, tidak menghina agama kita, tidak mengusir yang paling parahnya terhadap kita. Selama itu tidak terjadi, maka kita perlakukan mereka seperti biasa, bahkan hormati mereka. Jadi Islam itu luar biasa. Ada di surat apa tuh? At-Taghabun kalau nggak salah. Ya, bisa dicek nanti. Wa antuqsitu bil adl. Kalian itu harusnya berlaku adil. Ya, selama mereka tidak mengganggu kita. Itu dalam hal pergaulan, oh ya. Dalam berbisnis beda lagi, ada aturan-aturannya. Kalau bisnis jangankan dengan non-muslim, dengan muslim pun ada aturannya. Itu kalau berniaga mah selama tidak sama-sama mengajak kepada maksiat, keharaman seperti ribawi, ada nilai-nilai ribawi gitu. Jangankan dengan non-muslim, dengan umat Islam pun harus dihindari bab itu. Tapi muamalah mah silakan, bebas. Mau saling memberi makanan, berkunjung, bebas. Selama tidak ada unsur ikhtilat keyakinan, mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, alhamdulillah. 3 pertanyaan saja, setengah 7. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, untuk pertemuan kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan usia kepada kita untuk bisa bertemu kembali di pertemuan yang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.